Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Waalaikumsalam. pemilih, jumpa lagi dengan saya Anis Maryuniardi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat siang Pak Ihsan. Siang Mbak Anis. Bapak Ihsan ini merupakan Ketua KPU Provinsi Banten yang terbaru dan baru dilantik tanggal 24 Mei. Betul ya Pak ya? Betul Mbak Anis. Sehat Pak Ihsan? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih loh Pak Ihsan udah mau hadir di podcast KPU Provinsi Banten di tengah kesibukannya. Oke. Nah Bapak, kita mau tanya dulu nih Pak, tempat tinggal Pak Ihsan itu di mana Pak? Saya tinggal di Tangsel Mbak Anis. Mbak Anis boleh berkunjung di rumah kami. Nah, saya juga ada rumah singgah di Serang untuk memaksimalkan kerja kita di KPU. Jadi cukup jauh ya Pak ya kalau dari Tangsel ya Pak ya? Ada sekitar 80-an kilometer, sehingga kita penting untuk ada rumah singgah di Serang. Untuk mempercepat mobilitas ya Pak? Iya, tentunya memaksimalkan kinerja kita dalam rangka melayani hak pilih dan juga peserta pemilu. Nah, Pak Ihsan sejak kapan sih Pak tertarik di dunia kepemiluan Pak? Sebenarnya saya pemilu ini saya sudah belajar sejak di pesantren Mbak. Saya dulu tuh pernah ikut dicalonkan menjadi ketua Persatuan Pelajar Madrasah (PPM) namanya, atau setingkat OSIS lah. Oke. Nah, itu waktu di pesantren kita sudah belajar bagaimana dipilih ya. Kemudian berlanjut ketika saya di kampus, saya juga pernah aktif sebagai penyelenggara pemilu kampus. Oke, Nah, saya juga pernah dicalonkan sebagai ketua BEM di jurusan. Oke. Nah, sejak 2009 hingga sekarang ya, 2009 hingga 2003 saya bergelut kepemiluan di Bawaslu. Nah, di isu terkait dengan pengawasan pemilu. Nah, 2003 ini saya bergabung di KPU. Tentu ini menjadi bekal dalam konteks kita menjalankan aktivitas tahapan pemilu tahun 2024 nanti. Bapak kalau boleh tahu hobinya apa Pak? Hobi saya murah meriah Mbak Anis, jalan sehat, Jalan kaki. Iya. Iya. Tapi Pak, di tengah tahapan yang sangat padat ini masih memungkinkan apa hobinya dijalankan gitu Pak? Alhamdulillah masih tiap pagi kita jalan komplek, meskipun kalau lagi padat ya kita cukup di rumah aja, muter-muter dalam rumah. Oke, luar biasa sekali ya. Yang penting hobinya tetap terjaga. Lebih ini sih, lebih untuk menjaga kesehatan aja. Gitu Bu Anis. Nah, Pak Ihsan ini kan masuk dalam keanggotaannya jadi ketua KPU Provinsi Banten ini kan di tengah tahapan ya Pak ya. Betul. Tentu akan banyak sekali penyesuaian dan akselerasi. Nah, strateginya apa Pak? Baik internal maupun eksternal. Nah, yang pertama kita akan melakukan konsolidasi secara internal. Kita akan melibatkan anggota KPU Provinsi Banten, sekretaris, kemudian juga kabak, kasubag, jajaran yang ada di internal sekretariat KPU Provinsi Banten, dan juga nanti kita akan melakukan konsolidasi secara masif di tingkat KPU Kabupaten Kota, kemudian juga tingkat PPK, kecamatan, hingga PPS dan KPPS. Ini penting kita lakukan untuk menyamakan persepsi dan membangun kesoliditan di internal kita dan juga meningkatkan kapasitas kita dalam menghadapi tahapan pemilu tahun 2024 nanti. Kalau secara eksternal nih Pak, seperti apa Pak? Nah, strategi kita dalam eksternal kita akan lebih banyak melakukan kolaborasi sinergitas dengan Forkopimda, kemudian juga melibatkan ormas, kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mataul Anwar, MUI, terus kemudian juga kita bisa melibatkan perguruan tinggi dalam konteks kita meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Oke, jadi semua lini, semua sektor, semua perangkat dan semua elemen masyarakat kita ajak ya Pak? Iya, karena pemilu ini sejatinya adalah hajatan kita, Mas. Nggak bisa KPU itu sendiri dia melaksanakannya. Nah, KPU harus terbuka dan melibatkan semua elemen bangsa untuk bersama-sama mensukseskan hajatan kita bersama. Sehingga dengan seperti itu harapannya kita bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya, persiapannya tentu sangat matang ya Pak ya. Iya. Nah Pak,
kita tahu ya bahwa daftar pemilih di Banten itu merupakan daftar pemilih terbesar kelima se-Indonesia Pak, sekitar 8.800.000 sekian ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pak? Ya, DPT Banten ini termasuk DPT tertinggi dengan angka nomor 5 di Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah tantangan dan juga harapan kita untuk partisipasi pemilih. Nah, di dalam DPT ini salah satu jumlah yang terbesar adalah Gen Z dan milenial. Nah, strategi kita akan banyak melibatkan perguruan tinggi, pesantren, sekolahan dalam rangka meningkatkan partisipasi Gen Z itu sendiri dengan kita membuat produk konten kreatif dengan pendekatan isu-isu tahapan pemilu. Nah, saya rasa tentu ini penting dilakukan oleh KPU untuk menggait ya, untuk melibatkan Gen Z dalam kepemiluan itu sendiri. Karena jumlahnya cukup besar ya Pak ya, totalnya pemilih pemula dan pemilih muda itu 61% ya Pak? Iya, karena Gen Z ini kan dia sukanya menggunakan gadget ya, tentu pendekatan kita dengan hobi mereka. Jadi kita menggunakan strategi kebudayaan ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, di samping ada Gen Z, kemudian Gen milenial, kita melihat bahwa pemilih di Banten itu multikultural ya. Betul. Ada masyarakat adat di Baduy, ada masyarakat metropolitan, ada juga masyarakat kota dan masyarakat yang lainnya. Nah, ini tentu strateginya beda-beda Pak ya pendekatannya. Bagaimana nih Pak menurut Pak Ihsan? Nah, misalnya kita di Baduy ya, kita bisa mengambil kearifan lokal ini sebagai kekayaan bangsa kita, kekayaan Nusantara kita, bahwa kehidupan yang majemuk itu bisa hidup secara berdampingan. Nah, penting untuk kita lestarikan bahwa sejatinya perbedaan dalam kehidupan kita itu sudah terjadi sejak lama. Nah, apalagi dalam konteks pemilu di Mbak Anies. Perbedaan pilihan ini jangan sampai membuat kita berkonflik. Kemudian tegur sapa pun sudah tidak terjadi, putus hubungan, putus silaturahim. Nah, kita bisa mengangkat kearifan lokal ini sebagai kekayaan kita untuk menjaga harmoni. Bahwa kehidupan yang orang Baduy di mana di Lebak, hidupnya di pedalaman, bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang kehidupannya ya tempat yang lebih modern ya itu bisa. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret yang bisa kita petik dari proses kehidupan yang ada di Banten ini. Karena macam-macam ya Pak? Ya, ada jawara, kemudian ada ulama, santri, dan elemen lainnya. Tentu kita penting untuk terus memperbanyak titik temu di antara kita, sehingga titik temu ini yang bisa menjadikan kita semakin kuat dan semakin baik dalam menghadapi pemilu kita nanti. Oke, pemilu yang damai tentu saja ya Pak ya. Ya. Dan karena pemilu itu sebagai integrasi bangsa. Ya, pemilu sebagai integrasi bangsa, sebagai alat pemersatu ya. Walaupun dalam kontestasinya itu sering adanya perbedaan, tapi itu bukan tujuan kita. Yang penting kita itu sama-sama anak bangsa, kita bisa melahirkan kepemimpinan yang berkualitas secara bersama-sama. Betul banget Pak. Nah, pesan Bapak nih Pak untuk pemilih, bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka secara baik dan benar Pak untuk masa depan kita? Yang pertama penting bagi teman pemilih untuk mempelajari segala bentuk tahapan pemilu. Bagaimana track record dari peserta pemilu, visi misi partai pemilu, kemudian juga tujuannya apa. Nah, ini penting dilakukan oleh teman pemilih sehingga teman pemilih nanti bisa mengetahui, bisa memilih dengan benar. Bagaimana cara memilihnya, datang TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, teman pemilih sebenarnya sangat seru sekali ya ngobrol dengan Pak Muhammad Ihsan ini ya. Cuman teman pemilih kita ada di penghujung acara. Nah, teman pemilih, maka dari itu nantikan podcast kita berikutnya. Teman pemilih, saya Anis Maryuni Hadi undur diri dan saya Muhammad Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum.